Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini Kamis tanggal 7 November 2024, akhirnya melalui 6NG pendamping sosial sudah ada kemajuan untuk proses pencairan untuk bantuan sosial PKH dan BPNT periode penyaluran November-Desember 2024 atau periode akhir tahun. Selain itu ada surat yang turun dari pusat bagi KPM BPNT murni yang memiliki kategori PKH seperti ibu sedang hamil, memiliki anak sekolah, berkategori lansia, disabilitas berat, maka sangat berpeluang besar menjadi anggota PKH dalam rangka penyaluran akhir tahun. Kemudian bagi KPM PKH murni yang belum dapat BPNT, peluang untuk mendapatkan bantuan BPNT juga sudah semakin terbuka dengan adanya proses validasi yang berlangsung saat ini. Nah, untuk surat mengenai hal ini akan saya tunjukkan ya teman-teman. Kita ke informasi mengenai kemajuan proses pencairan PKH BPNT November-Desember. Karena tentunya sudah banyak sekali KPM PKH yang bertanya-tanya dan menantikan jadwal resmi pencairan bantuan sosial PKH untuk periode November-Desember 2024. Khususnya bagi penerima manfaat yang memang dari awal pencairannya melalui KKS Bank Himbara. Nah, hari ini saya mencoba membuka-buka kembali aplikasi dan mengecek 6NG pendamping sosial. Dan alhamdulillah telah melalui fase penentuan KPM, di mana sudah muncul nama-nama anggota keluarga yang menjadi kategori yang dimiliki oleh setiap KPM yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan jumlah kategori dan akan sangat menentukan jumlah nominal yang dibayarkan untuk bantuan PKH pada periode November-Desember 2024. Nah, jika kemarin masih penentuan KPM yang dilakukan oleh pihak Pusdatin dengan cara menghimpun data hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, maka hari ini yang telah ditentukan masih layak, sudah terseleksi, dan tentunya bagi KPM yang masih dinyatakan layak untuk periode November-Desember 2024, maka hari ini mulai divalidasi anggota keluarga yang menjadi kategori. Dan ya, 99,9% bisa dipastikan bantuan sosialnya akan bisa tetap dicairkan. Nah, oleh karena sudah muncul evaluasi komponen, maka diberikan kesempatan kepada pendamping di wilayah masing-masing untuk melakukan sanggah jika saja data yang ada pada aplikasi 6NG tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, bagi anggota keluarga jika saja kondisinya seperti meninggal dunia atau berhenti sekolah atau mungkin tidak sesuai dengan alamat, maka pendamping akan menyanggah dengan melampirkan bukti pendukung keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan ataupun bukti-bukti lainnya berupa dokumen dan foto. Maka bisa dipastikan untuk kategori yang disanggah ini tidak masuk dalam data perhitungan data bayar pada penyaluran bantuan sosial periode November-Desember 2024. Bantuan sosialnya bisa jadi berkurang karena harus menyesuaikan dengan jumlah kategori yang memenuhi syarat yang dimiliki oleh penerima manfaat sebagai kategori yang layak diperhitungkan untuk mendapatkan bantuan PKH. Nah, jadi dipahami ya teman-teman proses evaluasi komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat atau KPM, misalkan anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau disabilitas, saat ini akan dievaluasi. Kategori komponen tersebut masih layak atau tidak untuk masuk perhitungan penerima bantuan sosial PKH berdasarkan aturan terbaru yang ada di Kementerian Sosial. Jadi contohnya seperti bagi KPM yang memiliki anak sekolah, itu harus sinkron dengan data Dapodik atau EMIS yang ada di sekolah anak KPM tersebut. Balita harus masuk ke dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan maksimal hanya anak balita anak kedua, dan untuk ibu hamil pun sama, hanya untuk kehamilan anak kedua saja. Nah, apabila evaluasi komponen tersebut telah selesai, nantinya akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu final closing. Jika prosesnya
statusnya telah masuk ke dalam tahapan final closing, berarti berkesempatan KPM PKH untuk mendapatkan bantuan sosialnya itu sudah dipastikan menerima bila saja berhasil pada pengecekan rekening tidak dijumpai masalah. Artinya tidak ada perbedaan antara data identitas kependudukan di bank dengan data DTKS. Nah, setelah final closing selesai, kemungkinan besar pada minggu ketiga akan memasuki proses SP2D. Dan semoga pada minggu keempat atau akhir November pencairan bisa terlaksana. Dan tentunya dengan pencairan bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap, tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi teman-teman, prediksinya dikarenakan penyaluran periode November-Desember 2024 adalah periode akhir tahun sehingga akan ada percepatan di setiap tahapan penyalurannya. Sehingga di sini teman-teman kemungkinannya di bulan November 2024 bantuan sosialnya akan bisa tersalurkan. Kemudian informasi berikutnya sebagaimana yang saya janjikan di awal tadi mengenai surat yang turun dari pusat bagi KPM BPNT Murni yang memiliki kategori PKH seperti ibu sedang hamil, memiliki anak sekolah, berkategori lansia, disabilitas berat, maka sangat berpeluang besar untuk menjadi anggota PKH dalam rangka penyaluran akhir tahun. Kemudian bagi KPM Program Keluarga Harapan atau KPM PKH Murni yang belum mendapatkan BPNT, peluang juga untuk mendapatkan bantuan BPNT sudah semakin terbuka dengan adanya proses validasi yang berlangsung saat ini. Nah, surat yang menjelaskan perihal peluang KPM BPNT Murni untuk mendapatkan bantuan PKH dan PKH Murni untuk mendapatkan BPNT terdapat dalam surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial nomor 2377-BS.01.00-11/2024 1 November 2024. Hal verifikasi dan validasi calon KPM PKH yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Adapun isi suratnya sehubungan dengan surat kami nomor 2360-BS.01.00-08/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal sesuai pokok surat di atas kami sampaikan perubahan surat sebagai berikut. 1. Pada poin nomor 1 tertulis terdapat KPM program sembako yang teridentifikasi memiliki komponen PKH berubah menjadi terdapat KPM program sembako yang teridentifikasi memiliki komponen PKH dan terdapat KPM program PKH yang teridentifikasi tidak menerima program sembako. 2. Data tersebut telah ada di dalam aplikasi Sixenji pada menu verifikasi usulan yang dapat diakses menggunakan akun verifikator pengelola DTKS Kabupaten Kota sesuai lampiran. 3. Berkaitan dengan hal tersebut agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon KPM dimaksud untuk mendapatkan bantuan sosial PKH sembako. Yang keempat, batas waktu verifikasi dan validasi paling lambat 12 November 2024. Nah, di sini sudah terang ya teman-teman, ada perubahan atau koreksi surat yang diturunkan sebelumnya. Jika tadinya hanya yang divalidasi adalah KPM BPNT Murni yang terindikasi memiliki kategori PKH, maka akan divalidasi menjadi anggota PKH. Namun datangnya surat ini mempertegas kemudian bahwa KPM PKH Murni juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan BPNT. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.